juga merupakan tantangan bagi umat manusia. Dari satu sisi ini adalah kemuliaan, tanda kecintaan Allah, tapi dari sisi yang lain Ramadan itu adalah merupakan tantangan bagi umat Islam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi visi daripada Ramadan ini adalah untuk membawa kita kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini visi daripada Ramadan, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun misi yang dibawa oleh Ramadan itu banyak disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Jadi ketakwaan kepada Allah ini semuanya terungkap di dalam ibadah Ramadan ini. Jadi yang pertama, kenapa Ramadan ini membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena di dalam Ramadan itu tadribul akhlak. Kita dilatih untuk bagaimana cara hidup yang baik. Di dalam Ramadan itu adalah tadribul akhlak, pelatihan moral hidup yang baik, zahiran wa batin. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangannya, zahiran wa batinan, secara zahir dan secara batin. Secara zahir artinya adalah kita jalankan dengan anggota tubuh kita, secara batinnya adalah kita mencintai apa yang kita lakukan. Nah, di dalam bulan Ramadan itu ya, sebagai misinya adalah melatih umat manusia ini untuk menjalankan ketakwaan itu zahiran wa batinan. Yang pertama, misalnya misi Ramadan itu di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kemuliaan Ramadan dan juga merupakan tantangan bulan Ramadan. Apabila bulan Ramadan itu sudah datang, tuqta'u abwaabul jannah atau futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan itu sudah datang, maka pintu-pintu surga yang tadinya semua tertutup menjadi terbuka. Pintu neraka yang tadinya terbuka menjadi tertutup. Setan-setan yang tadinya bebas untuk menggoda sekarang sudah diikat. Dari satu sisi ya, ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari satu sisi ini adalah tanda cintanya Allah kepada umat manusia. Akan tetapi dari sisi lain ini adalah tantangan bagi kita umat manusia. Bagaimana tantangannya? Nah, kemuliaannya tadi pintu surga dibuka, jadi tinggal kita masuk aja gampang gitu kalau bulan Ramadan ini. Pintu nerakanya tertutup, jadi sulit juga untuk masuk di neraka kalau bulan Ramadan ini. Ya kenapa? Karena ditutup, setannya juga tidak bisa menggoda juga. Ini kemuliaan. Akan tetapi tantangannya, sudah dibukakan pintu surga, tinggal masuk saja, kok kita tidak mau gitu. Pintu neraka yang sudah ditutup, artinya seolah-olah sulit untuk kita masuk, kok gampang juga kita masuk itu. Ini tantangan. Setan yang kata-katakan kuat untuk menggoda kita sudah dibelenggu, kok kita kalah dengan orang yang sudah dibelenggu. Semuanya diikat, kakinya diikat, tangannya diikat, semua jasadnya, badannya, tubuhnya diikat. Kok kita bisa kalah? Betapa lemahnya kita. Nah, ini merupakan tantangan bagi kita. Nah, kalau bahasa sasarnya, jangan-jangan setan ini ngolok-olok kita nanti. Lah, aku sebecam-becam, oh kalahmu. Nah, ini tantangannya. Artinya di sini bahwa
futihat abwaabul jannah, dibukanya pintu surga itu ada hal yang lebih penting dalam diri manusia dari terbukanya pintu surga, yaitu terbukanya hati manusia untuk mengerjakan kebaikan. Itu yang lebih penting. Walaupun pintu surga terbuka, tapi hati kita belum terbuka untuk mengerjakan kebaikan, ya tidak ada gunanya kan pintu surga itu dibuka. Ini antara tertutupnya pintu surga itu ada hal yang lebih penting yang kita tutup, yaitu tertutupnya hati kita untuk melaksanakan perbuatan yang membawa kita kepada neraka. Tertutupnya pintu neraka. Ada hal yang lebih penting dari tertutupnya pintu neraka itu, ya di bulan Ramadan ini bagaimana kita bisa menutup hati kita untuk berbuat yang membawa kita kepada neraka. Tidak ada gunanya pintu neraka itu tertutup kalau hati kita masih terbuka lebar untuk berbuat melakukan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbelenggunya setan. Ada hal yang lebih penting dari terbelenggunya setan, adalah mari kita halangi hati kita, mari kita halangi diri kita, kita belenggu diri kita dari godaan setan. Tidak ada gunanya setan itu dibelenggu, ya, dia tidak bisa menggoda, tidak bisa, tetapi kita memberikan dia peluang. Bahkan kalau maaf kasarnya setannya dibelenggu, justru kita yang mencari setan yang sedang dibelenggu, atau justru kita yang membuka belenggu setan itu sendiri. Pintu nerakanya sudah digembok, sudah dikunci, justru kita sendiri yang membukanya, kan tidak ada gunanya. Nah itu sebabnya Ramadan ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seandainya betul-betul umat Islam ini merindukan surga itu gampang, karena pintunya sudah terbuka. Seandainya manusia itu memang ingin terhindar dari neraka, gampang. Kenapa? Karena memang sudah ditutup bulan Ramadan ini. Cuman hal yang lebih penting dari itu, kita buka hati kita untuk berbuat baik, kita tutup hati kita untuk hal-hal yang tidak baik, dan kita halangi, kita jaga diri kita dari godaan syaitan. Ini yang menjadi kakak kita pada bulan. Makanya manusia yang menjalankan ibadah Ramadan itu terbagi menjadi pertama, orang-orang yang dirindukan oleh Ramadan itu sendiri. Di saat dia berdoa, ya Allah, balik Ramadan, sampaikan saya kepada bulan Ramadan, mudah-mudahan saya bertemu dengan bulan Ramadan. Ramadan itu sendiri mengatakan, ya Allah, saya cinta, saya rindu dengan orang ini untuk bertemu. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh Ramadan. Siapa orang yang dirindukan oleh Ramadan itu? Orang yang pertama sebelum Ramadan itu dia mempersiapkan diri untuk mengambil hikmah pada bulan Ramadan. Begitu bulan Ramadan dia laksanakan Ramadan itu dengan bagus. Begitu selesai Ramadan, apa yang dilaksanakan kebaikan-kebaikan Ramadan itu dia langsung laksanakan, terus istiqomah. Inilah orang yang dirindukan oleh Ramadan. Yang kedua, ada orang yang mendapatkan hikmah dari bulan Ramadan. Begitu Ramadan akan tiba, ya biasa-biasa saja. Namun begitu Ramadan datang, dia laksanakan Ramadan itu dengan bagus. Kemudian setelah Ramadan itu, dia berubah menjadi orang baik, dia bertambah kebaikan. Ini namanya orang yang mendapat hikmah dari Ramadan. Ada orang yang tidak mendapat apa-apa dari Ramadan itu. Artinya sebelum Ramadan, tidak saat melaksanakan Ramadan, setelah Ramadan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi sebelum Ramadan dia tidak kurang peduli. Ya kalau dia datang kita puasa ya selesai, tidak perlu dipersiapkan, tidak perlu siapkan ilmu, tidak perlu mempersiapkan bagaimana cara melaksanakan Ramadan dengan bagus. Begitu datang Ramadan orang puasa ya dia puasa, begitu orang selesai ya dia selesai. Artinya kemudian Ramadan itu selesai dengan selesainya bulan Ramadan, tidak ada yang bisa dibawa. Ini orang yang tidak bisa mendapatkan hikmah dari kemuliaan Ramadan. Yang terakhir, ada orang yang dibenci oleh Ramadan. Mana orang
yang dibenci ketika dia berdoa kepada Allah bulan Rajab supaya mendapat barokah bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, sampaikan kami Ramadan mengatakan, ya Allah, kalau orang seperti ini saya lebih baik tidak ketemu dengan orang seperti ini. Lebih baik saya tidak bertemu dengan orang-orang seperti ini, yaitu orang yang sebelum Ramadan tidak peduli akan ada bulan Ramadan. Di saat Ramadan itu tiba juga tidak mau peduli apa perbuatan yang kurang bagus sebelum Ramadan itu, jangan terus di saat bulan Ramadan. Keluar bulan Ramadan ya sama, sebelum, sesudah, di saat Ramadan itu sama. Perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu jangan terus. Maka inilah orang-orang yang dibenci oleh bulan Ramadan. Lalu akibatnya bagaimana? Ramadan ini di dalam hadis itu dia akan memintakan kita syafaat kepada Allah kelak pada hari kiamat. Dia akan sujud dan berdoa kepada Allah supaya kita diselamatkan oleh Ramadan. Nah, kalau Ramadan itu sendiri tidak peduli kepada kita, kalau Ramadan itu sendiri benci kepada kita, ya bagaimana kita mau dipertahankan di hadapan Allah? Bagaimana dia mau mintakan kita syafaat di hadapan Allah kalau Ramadan itu sendiri benci kepada kita? Lalu bagaimana kita mengetahui bahwa puasa kita diterima atau tidak? Ini kita melihat tanda-tandanya di saat bulan Ramadan, tapi tanda pasti yang itu adalah nanti setelah bulan Ramadan. Jadi ketika bulan Ramadan kita laksanakan Ramadan, wa huwa yuhaddithu nafsahu idza aftara la yaksibah. Apabila di saat melaksanakan bulan Ramadan, di saat kita melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian di dalam hati kita mengatakan setelah Ramadan saya akan melepas perbuatan-perbuatan yang tidak Allah cinta, perbuatan-perbuatan yang kurang bagus saya akan lepas, saya akan berhentikan setelah Ramadan. Ini tandanya orang itu diterima puasanya apabila ada niat yang kuat di dalam hati. Tetapi sebaliknya, apabila di dalam hatinya ada, ketika dia bulan Ramadan yuhaddisu nafsahu idza aftara asabah, nanti setelah Ramadan ini baru saya akan kembali lagi mengerjakan perbuatan yang dilarang Allah. Sekarang ini untuk menghormati Ramadan berhenti dulu lah. Untuk menghormati orang puasa saya nggak berani. Kalau bahasa sahnya kehaluran sumpah-sumpah terus dengan coba ingat puasa saja bagus, cuma dengan kerja puasa saja hidupnya. Ada di dalam hati setelah selesai Ramadan itu akan kembali lagi basum marudum, maka ini tanda puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tanda puasa diterima atau tidak di saat kita melaksanakan ibadah Ramadan, yaitu apabila di dalam hati kita sudah bertekad, sudah berniat bahwa setelah Ramadan ini nanti perbuatan-perbuatan yang kurang bagus ini saya akan tinggalkan. Ini adalah tanda orang puasanya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau ada rencana, nah sekarang ini kita hormati bulan Ramadan dulu, nanti setelah Ramadan baru kita kembali lagi, maka ini tanda daripada orang yang tidak diterima puasanya oleh Allah Subhanahu. Kemudian setelah pelaksanaan Ramadan itu baru kelihatannya, apabila bertambah ketaatan kita, itu tanda pasti dari Ramadan itu. Apabila ketaatan kita berkurang, justru perbuatan yang tidak baik itu bertambah, itu tanda daripada Ramadan kita tidak diterima. Nah, mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena manusia yang paling mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang diterima ibadahnya dan orang yang diampuni dosa, itu dia sudah memiliki segala-galanya. Artinya bahasa pendeknya, apalagi yang mau dicari? Kalau sudah ibadahnya diterima, dosanya diampuni, tidak ada yang perlu dicari lagi. Apalagi sudah habis kekayaan itu, sudah habis kebahagiaan itu, sudah puncaknya semua, yaitu orang yang ibadahnya diterima, dosanya diampuni. Dan kesempatan kita lah bulan Ramadan ini, doa kita cepat diterima, ampunan kita cepat diterima, ibadah kita cepat diterima. Tidak ada di antara manusia yang tidak pernah berdosa. Sebagaimanapun baiknya namanya manusia dan bagaimanapun caranya menjaga diri, tidak ada yang tidak berdosa. Tapi Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mengaku dirinya berdosa dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu yang disampaikan. Mudah-mudahan karena kerjanya bapak-bapak ibu ini juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa kita diampuni, ibadah kita diterima.